berturut-turut itu kita ketemuan untuk mengolah rasa gitu ya, mengolah rasa, acting itu seperti apa, teorinya, prakteknya, dikasih apa, dialog yang harus diucapkan, misalkan aku cinta kamu gitu, tapi dia harus diucapkan dengan rasa kecewa atau senang, atau aku cinta sama kamu, atau cinta sama kamu, banyak pelajaran gitu, atau dengan marah aku cinta sama kamu gitu kan, beda-beda. Oke, Dul, tadi kan lo juga in point bahwa lo dilatih oleh coach untuk memerankan peran ini. Nah, kita kan ketahui nih bahwa Tisa Biani kan udah biasa main film, main FTV, sinetron, yang mungkin jiwa aktingnya itu udah menjiwai banget. Nah, Dul nih yang baru terjun dunia film, itu merasa terbantu banget gak sih dengan sang pacar yang kebetulan jadi lawan mainnya di film Dari Imamku kali ini? Saya minder kadang-kadang lo acting sama Tisa itu. Oh iya, justru minder ya? Kenapa tuh, Dul? Mau cerita nggak sama kita? Ya, alhamdulillah terbantu gitu. Aku masuk ke dunia film yang emang sangat keras gitu ya, itu kayak di aspek mental, langsung didampingin sama pacar, itu alhamdulillah sebuah keberuntungan yang luar biasa gitu. Jadi Tisa banyak banget faktor bantu aku tuh, banyak banget gitu. Iya, ya, nah Tisa nih melihat acting pertamanya Dul di film kali ini. Nah, menurut Tisa nih gimana sih, Tis? Mungkin Tisa kan udah biasa nih main film, main sinetron, FTV, dan melihat sang pacar nih main film perdana berdua, itu gimana? Ya, pastinya gitu, karena dia sangat-sanget kenal dalam mengerjakan syuting atau produksi Diri Imamku gitu. Jadi benar-benar dulu belajar banget tuh, dia tahu kekurangannya seperti apa, dia tahu kelebihannya seperti apa. Jadi benar-benar mendedikasikan dirinya untuk film Diri Imamku ini gitu. Jadi aku sebagai lawan main pun jadi merasa termotivasi gitu, supaya lebih semangat lagi bangun rasa sama lawan mainku, Mas Dul, dan semakin semangat menjalankan proses sampai selesai gitu. Wow, jadi sangat saling membantu ya antara kalian berdua untuk membangun chemistry di film kali ini. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, nah bagaimana sih kalian berdua dalam mencari inspirasi untuk memerankan Haris dan Alisa di film kali ini? Kita kadang-kadang lihat iya. Mungkin Dul sama Tisa juga nonton film-film jadi inspirasi. Oh, yang mungkin ada beberapa film yang pemainnya dalam dunia nyata pun juga berhubungan atau pacaran. Nah, mungkin sampai segitunya nggak sih mencari inspirasinya? Ya, kita lihat IG, nama IG-nya apa ya? Script to Screen. Script to Screen. Jadi di sini Script to Screen nama IG-nya. Jadi banyak adegan-adegan gimana sih aktor itu menafsirkan dialognya gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau mau adegan berantem, sayang nanti kita gini ya, keren kayak si Leonardo and Kate Winslet. Yes. Jadi emang kita senang aja gitu untuk menciptakan sebuah adegan, kita nyari referensi sebanyak mungkin. Cuma kan baiknya kalau lagi syuting, baiknya jangan nonton film gitu kan, ada yang ngomong gitu, ada yang ngomong gitu. Kita cuma lihat-lihat di Instagram aja cuplikan-cuplikan film bersama dialognya tuh yang keren gitu, bagaimana si pemerannya itu menafsirkan dialognya kayak gimana, ditafsirkan kayak gimana. Jadi ada nama script to script ya, script to screen. Iya, script to screen, adegannya scriptnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, jadi kita mempelajari itu. Oke, nah kalau kita lihat nih dari jalur cerita film Diri Imamku kali ini, nah ini kan filmnya mencari jati diri pasangan muda yang sedang cari jati diri, juga memperdalam spiritualismenya. Mungkin banyak pasangan muda di sana tuh yang juga mengalami hal yang sama, benar nggak? Nah, melalui peran kalian berdua yang kalian perankan kali ini, apa sih pesan sebenarnya yang ingin kalian sampaikan pada penonton? Kalau dari aku gitu ya, jangan menyerah. Selama kita di jalan Allah gitu, insya Allah jangan menyerah. Soalnya si Haris juga spoiler dikit ya, si Haris itu hampir nyerah gitu. Tapi namanya orang ya namanya orang lagi mendekatkan diri kepada Tuhan itu pasti banyak ujiannya gitu. Yes. Mungkin kalau dari Tisa apa nih? Cara survive menghadapi ujian itu, mencari ilmu tentang agama sebanyak mungkin. Jadi kewajiban kita untuk mempelajari agama itu.
Iya. Sih. Dan juga sayangi orang tua dulu ya, karena kan kalau kemarin nih saya kebetulan juga nonton di screeningnya, kayak dulu tuh sayang banget sama ibunya di film kali ini. Mungkin itu menjadi tips juga untuk kita semua ya dulu ya. Ya, apapun yang mau kita lakukan, kita harus mempelajari ilmu agamanya gitu. Iya, oke. Nah mungkin kalau dari Tisa sendiri tuh gimana, Tis? Apa tuh? Apa yang sebenarnya kamu ingin sampaikan sih dari segi kamu nih kepada penonton untuk film Dir Imam Cook ini? Maaf, aku lagi bilang film itu sebenarnya banyak banget sih pesan yang bisa kita, termasuk dari aku sebagai pemain gitu. Aku ngerasa ada gambaran gitu tentang kehidupan orang anak muda yang mau yang sedang berusaha mencari jati diri, khususnya dengan pilih Aris dan Alisa untuk menikah muda. Itu ada gambaran-gambaran secara visual gitu kalau di film tuh seperti apa sih, dan bahkan aku rasa banyak kok anak-anak muda yang mengalami hal ini, yaitu dilema tentang pernikahan muda dan lain-lain gitu, tapi belum ada visualnya aja gitu. Jadi di sini kita gambarkan secara jelas satu mana sih hubungan keluarganya pada saat memutuskan nikah muda, terus hubungan mereka antara pertemanan juga ada kita jelasin di sini gitu. Jadi mudah-mudahan pesan yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, nah memang cerita ini sangat relate sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin di luar sana banyak sekali Haris dan Alisa lainnya nih yang mungkin struggle dengan permasalahan sama, atau lagi sedang mencari jati dirinya dan juga sedang mendalami spiritualismenya. Nah, mungkin Tisa dan Dul bisa infokan nggak sih kapan sih film ini rilis dan juga tayangnya di mana? Tanggal 13 Mei. 13 Mei ya? Oke, jadi pas hari Lebaran dong ya? Di seluruh bioskop. Tanggal 13 Mei insya Allah di seluruh bioskop. Oke, nah mungkin teman-teman yang bisa menyisihkan uang THR-nya buat nonton tuh bisa banget ya Dul ya? Tisa ya? Jadi kalau bingung ngapain aja di hari Lebaran, bisa ke bioskop. Oke, sejauh ini promo-promo yang Dul dan Tisa lakukan udah kemana aja nih? Apakah sampai nanti keluar kota atau masih fokus di Jakarta aja dulu nih? Keluar kota belum sih kita. Masih paling ya kayak nobar-nobar di sekitar Jabodetabek aja gitu. Setahu kita sih. Paling juga mau ngadain nobar sama fans bareng gitu. Iya. Oke, nah mungkin buat fansnya Dul, Jailani dan juga Tisa Diani, jangan lupa film ini akan launching dan udah tayang di bioskop itu tanggal 13 Mei 2021 ya. Pas hari Lebaran Idul Fitri. Nah, tadi kan kita udah bercerita nih mengenai film dari Dear Imamku. Mungkin kita juga nggak sah kalau kita nggak tanya-tanya mengenai kalian berdua nih. Tentang Tisa dan juga tentang Dul. Nah, mungkin aku awalnya nanya ke Tisa dulu ya. Nah, mungkin boleh. Tisa, karena mungkin ini banyak teman-teman, mungkin fans kamu yang baru join juga nih, mungkin belum pernah tahu juga. Awal mulanya Tisa main film itu, dan atau mungkin sinetron sebagainya itu dari kapan sih? Terus apakah dari kecil tuh udah mulai mungkin casting iklan-iklan, naik ke FTV, sinetron sampai film, atau gimana nih perjalanan karir kamu nih sejauh ini? Perjalanan karir aku ya, dulu sih pertama kali masuk ke dunia entertainment di film ya gitu. Jadi kalau baru tahun ini. Nah, pertama kali aku menemukan passion aku tuh pada saat aku sekitaran ya umur TK, berarti umur 5 tahun atau 4 tahun. Oke. Nonton film bioskop, terus film ataupun sinetron gitu. Dulu tuh aku seneng banget nonton Sidul, anak sekolahan. Oh, bisa kamu suka banget. Oke. Namanya sama nih ya, langsung jadi pacar nih sekarang. Tuh. Yes, kayak kira. Ya pokoknya gitulah. Terus abis itu aku tuh sampai apal karakter-karakter namanya siapa aja gitu, karena menarik gitu sama hal tersebut. Terus kalau ngelihat orang-orang ada di TV gitu kayak seneng gitu, makanya dan jalan untuk masuk ke dunia entertainment gitu. Dulu dapat casting di PH-nya Om Deddy Miswar kalau nggak salah ya, gitu seingat aku. Nah terus aku langsung casting di situ untuk main di series 15 episode. Udah dari situ ketemu sebagai link untuk masuk ke dunia entertainment gitu, dan sampai sekarang ini. Oke, dari situ Tisa udah menemukan jati dirinya Tisa ya. Oke, passion gua kali ini memang di acting gitu ya kali ya. Oke, nah mungkin ini selanjutnya pertanyaan untuk Dul. Nah Dul,
mungkin boleh jujur nih dengan kita, lebih suka main musik atau main film sih dulu sekarang? Lebih suka main Pengalaman lebih suka sih main musik kan dari kecil gitu. tapi kan main film pertamanya dengan pacarnya nih Dul, pasti kesannya kan beda banget nih, gregetnya kan beda, itu gimana? Ya, Tetap musik atau main movie nih? Suka juga, jadi gimana ya gitu, kadang kalau kita terlalu merencanakan kehidupan tuh kadang aku mau jadi aku bulan ini rilis ini, tahun depannya bulan depan ini rilis musik, tapi kan ternyata rencana alam semesta lebih indah dari kita gitu. Kayak aku nggak tahu kalau tiba-tiba alhamdulillah kemarin ada premier, padahal dari dulu pengen aku mau rilis lagu, tapi tiba-tiba ada alam semesta ini menggiring aku untuk alhamdulillah main film gitu. Jadi fokus aja apa yang di hari ini ada, jalanin fokus dan explore seliar mungkin enggak. Iya, mungkin lo sendiri udah nggak pernah kepikiran lo ya bakal main film ya, mungkin di tengah pandemi ini apalagi gitu, benar nggak? Ntar kalau aku bilang, aku tahun ini bakal main film, tiba-tiba ntar musik ada, kan kita nggak tahu gitu jalannya kemana. Yang penting fokus dan jalani aja gitu. Sesuai namaku, jalani saja. Iya, oke. Iya, baik. Oke, mungkin ini mau nanya lagi nih untuk kalian berdua nih. Kalian kan sebagai pemusik dan juga pemain film. Nah, ini bagaimana sih kalian melihat perkembangan perfilman di Indonesia? Mungkin baik dari segi kualitasnya, skenario, pemain, tim, kru, dan juga sinematografinya. Apalagi kalian kan masih generasi muda nih, punya masa depan banget nih untuk perfilman Indonesia atau musik. Nah, itu gimana sih pendapat kalian? Kalau dari aku pribadi sih, mungkin karena dari dulu emang suka nonton film Indonesia, sekarang tuh melihat perkembangan film Indonesia ya jauh banget, sangat jauh sekali ya maksudnya perkembangannya gitu, maju, semakin bisa dikenal sama khalayak ramai, terus juga sudah sinias muda yang go internasional gitu. Ada yang tiba-tiba aktor ini main film luar, aktor ini kayak Joe Taslim, Iko Uwais dan lain-lain masuk film luar negeri yang menurut aku dulu mungkin kayak susah banget gitu, dan sekarang dengan gampangnya mereka bisa main film luar gitu. Dan rasa ya kita sebagai masyarakat ya support banget sih gitu sama film Indonesia. Juga sekarang udah banyak orang yang menghargai film Indonesia dengan menonton di platform-platform yang legal gitu ya, bukan yang kayak bajakan-bajakan gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin dailah kerja keras para seniman film gitu. Oke, mungkin Tisa sepertinya ada kiblat juga ya untuk bisa masuk ke industri perfilman internasional ya tadi ya. Kalau mungkin melihat dari rekan-rekan lainnya seperti Joe Taslim, Iko Uwais yang udah berkarir di kancah internasional. Oke, mungkin kita pengen nanya-nanya lagi nih ke kalian berdua. Nah, tadi kan mengenai pandangan kalian untuk perfilman atau musik di Indonesia. Nah, kalau kendalanya nih atau tantangannya yang dihadapi dalam industri perfilman Indonesia saat ini itu apa sih menurut kalian? Siap main film. Aku sih, tantangannya mungkin hampir sama kayak ini ya, musisi kali ya. Jadi di tengah pandemi, kalau aku jadi terbatas krunya di kecilin gitu, pakai kru kecil, terus juga bioskop juga sekarang lagi turun banget kemarin ya, tapi sekarang kan udah mulai. Iya, benar sekali. Mungkin jadi nggak manggung off air ya gitu ya. Terus banyak sih sebenarnya, kayak sekarang promo pakai live IG banyak kan. Banyak opsi digital ya yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan sebuah karya. Salah satunya untuk film kali ini. Nah ini kan sudah banyak nih Dul dan juga Tisa yang join nih, hampir 400. Mungkin fans kalian berdua nih yang join. Kayaknya banyak banget deh yang ngefans sama kalian berdua. Mungkin kita udah akan memasuki question dari audience ya, atau dari viewers. Mungkin yang mau nanya-nanya langsung nih dengan Tisa dan juga Dul, silakan. Dan nanti tim City Vision akan memilih pertanyaannya dan tentunya ada hadiahnya. Nah Dul, kita udah punya pertanyaan nih. Pertanyaan untuk Tisa juga. Udah siap belum untuk pertanyaannya nih? Siap. Siap ya? Siap dijawab ya? Oke, ini pertanyaan pertama. Nah, Kak Tisa dan Kak Dul nih, apa yang paling kakak suka dari sifat tokoh yang kakak peranin?
Nah, itu dari Hinz Karina. Nah, ini peran yang kalian suka itu apa sih? Mungkin Dul sebagai Haris, Tisa sebagai Alisa, itu apa sih yang kalian sukain dari peran ini? Penyayang sama ibunya kalau Haris itu ya. Dari film ini aku juga sadar betapa penting komunikasi antara ibu dan anak gitu ya, sebelum akhirnya pergi dari rumah, melancong menghadapi gitu ya. Itu sebenarnya basicnya itu dari komunikasi antara ibu sama anak dulu gitu. Kalau komunikasi antara ibu sama anak itu oke, insya Allah semuanya tuh oke gitu. Oke, restu ibu itu nomor 1 dulu ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus mendapatkan restu dari ibu dan juga kedua orang tua. Ya, sama ibu, pasti kita bisa oke sama dunia gitu. Yes, setuju sekali. Nah, kalau dari Tisa, apa nih Tisa yang kamu senangi dari tokoh yang kamu peranin nih? Sebagai Alisa. Kalau aku Atau karena sama Dul, ya udah senang-senang aja gitu. Selama syuting, selama proses-prosesnya gitu. Kalau aku paling apa ya, dia sangat-sangat ini ya, akademis banget ya Alisa ya. Jadi dia tuh bercita-cita mau kuliah gitu di Harvard University dan itu bukan aja gitu, tapi usaha dan keberanian gitu dan keyakinan dia punya terhadap dirinya tuh yang aku patut gitu, karena dia benar-benar effort banget gitu. Dia harus biar bisa dapat uang gitu untuk membiayai hidup keluarganya gitu. Pekerja keras sekali ya Tisa ya, sepertinya ya di film kali ini ya, sosoknya Alisa ini ya. Ya, ada pekerja keras banget. Iya, karena kan tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri, namun juga kepada keluarganya juga nih, kalau kita lihat kemarin di screeningnya. Nah, pertanyaan kedua nih buat Dul dan juga Tisa. Apa sih dukanya dalam memerankan tokoh dalam film ini? Atau nggak ada dukanya nih, karena kan selama syuting kan berdua terus, mungkin waktunya semakin sering nih karena syuting film kali ini. Bener nggak? Kayaknya nggak ada dukanya deh. Paling awal-awal doang tuh. Waktu kan aku kaget banget, biasanya aku main musik tuh biasanya mungkin berangkat dari bandara jam 5 pagi nyampe jam 8, terus soundcheck 10 sampai jam 12, terus kita bisa kuliner, bisa hangout, terus jam 8 malam off air manggung, terus jam 10 terus dibayar, terus pulang gitu. Kalau di film kan 24 jam itu kita harus mendedikasikan jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membuat sebuah adegan gitu. Sedangkan awal-awal aku sempat kaget gitu, kayak di aspek mental ya. Aku tuh cuma baca dialog, terus take, baca dialog kayak gitu sampai malam, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, terus besokan lagi baca dialog, take tuh sampai stres gitu ya Allah. Terus ambil hitam gitu ya. Jadi awalnya struggle banget dulu ya. Sempat kapok gitu. Gitu. Alhamdulillah di hari kelima udah nemuin celahnya setelah aku belajar sama para seniman lainnya, juga tim sutradara juga. Akhirnya adiktif juga ya, dan akhirnya juga kayaknya passionku di sini juga deh. Jadi aku kayak nemuin passion. Jadi menemukan passion juga dulu ya di film ini ya. Ya. Dari awal. Apalagi selama pembelajaran itu kamu kan juga disupport sama pacar sendiri nih yang jadi lawan main kamu, mungkin itu tambah semangat untuk menemukan passion di dunia film. Dari awal. Iya. Gitu, wah ini kayaknya dunia baruku nih gitu. Oke, nah, Kalau Tisa gimana nih Tisa? Ada dukanya nggak nih? Suka dukanya apa di filmnya? Suka duka aku sama main film diri. Kalau suka mungkin karena ini pertama kali aku kerja bareng pacar gitu. Jomblo, terus kayak apa ya, bisa lebih mengenal karakter pasangan, terus jadi tahu dia ternyata orang kayak gini ya, karena mungkin kan kita menghadapi tantangan atau rintangan bareng-bareng, ketemu tiap hari gitu ya. Terus jadi apa ya, pembelajaran baru juga. Ternyata kalau kerja sama pacar sendiri tuh harus bagi-bagi ya antara keprofesional antara kita harus profesional sama dunia kerja sama pribadi, membagi gitu biar adil, pribadi sama kerjaan tuh biar
Terus kalau dukanya sih paling ya itu harus tetap profesional. Misalnya kayak kalau misalnya kita lagi ada masalah ya namanya pacaran ya gitu, tetap bisa tahan emosi gitu depan orang banyak. Terus apalagi ya, apalagi duka. Jadi memang Ini ya, sih ada sukanya lebih banyak sukanya ya sepertinya ya Tisa ya dan juga Dul ya. Oke, by the way kalian berdua ini tuh ada fans berdua nggak sih namanya sebutannya gitu? Udah ada sih belum? Kalau misalnya mungkin untuk kalian berdua nih, untuk Tisa dan juga biasanya kan kalau pasangan-pasangan muda itu kan banyak fansnya dan tuh punya community sendiri nih. Udah ada belum nih kalian berdua nih? Kira-kira. Kan lagi hot banget nih kalian berdua kan ya. Apalagi kan sekarang memintangi film bareng-bareng gitu. The 90s ada. Ada ya? The 90s. Oke. Nah, mungkin nih The 90s tuh banyak yang lagi nonton nih sekarang nih, Dul. Nah, mungkin terakhir nih mau nanya juga dong untuk Kak Tisa nih ya. Nah, ini ada temennya yang nanya nih, followersnya. Kak Tisa, pelajaran berharga apa sih kakak dapat selama menjadi pemain film atau entertainment? Apalagi kan kalau kita pemain film atau entertainment itu kan banyak memerankan peran ya. Mungkin banyak sekali peran-peran yang udah Tisa lakuin nih selama karirnya. Nah, itu apa sih pelajarannya paling berharga, Tis, yang bisa kamu sharing ke kita semua di sini? Oke, pelajaran paling bahagia sih, berharga sih, palingnya bisa ketemu sama orang-orang baru dengan karakter yang beda-beda gitu. Jadi, jadi banyak mengenali arti kehidupan itu seperti apa sih gitu. Apalagi ketika kita ya sebagai pemain film, aku berusaha menyelami karakter atau dunia orang yang berbeda-beda gitu dengan sudut pandang mereka yang berbeda-beda, dengan background story mereka yang berbeda-beda. Jadi kita bisa belajar gitu. Oh, karakter orang tuh ketika misalnya di pelakuan seperti ini akan seperti ini gitu. Jadi ya sekaligus apa ya, belajar psikologi juga sih kalau di dunia acting gitu aku rasa. Dan senangnya main film tuh bisa ketemu banyak teman dan orang baru gitu. Dipatokin nih sebulan syuting, habis itu kelar ganti teman yang lain, project baru lagi ganti teman yang lain gitu. Jadi nggak situ-situ aja lingkungannya begitu. Jadi ruang lingkup pekerjaan pun semakin meluas ya, Tisa dan juga Dul ya. Mungkin kalau mau nanya lagi dong, kalau Dul sendiri ini aktor peran favoritnya di Indonesia itu siapa nih kira-kira? Apa? Ada nggak aktor favorit film? Ada. Si Dul. Siapa Reza Dul? Oke, Reza Radian ya. Kayaknya banyak banget tuh yang memang ngefans sama Reza Radian. Kalau Tisa sendiri nih, aktris film favoritnya kalau di Indonesia itu siapa? Mungkin punya harapan juga nih bisa main bareng dengan aktornya atau dengan aktris favoritnya ke depannya nih. Favorit ya? Cutmini juga suka. Terus Christina Hakim. Iya, itu aktor senior memang sangat total sekali ya dalam berperan ya, setiap peran yang dia mainkan ya, Christina Hakim itu. Benar. Oke. Ya, selain tadi kita udah nanya-nanya nih sama Dul dan juga Tisa, nanti kita juga ada quiz nih Dul dan Tisa yang akan bisa dijawab langsung oleh viewers yang lagi nonton City Talk malam ini. Nah, kita mungkin bisa langsung bacain ya quiz yang pertama. Mungkin nih pada viewers itu harus siap-siap, karena nanti kita akan pilih jawaban yang tepat secara random oleh tim City Vision nih. Oke, pertanyaan pertama mungkin kalau yang udah ngikutin dari awal nih pasti tahu nih jawabannya. Nah, pertanyaannya adalah, film Dear Imamku merupakan sebuah adaptasi novel bestseller dan siapakah nama pengarang buku itu? Nah, itu viewers langsung bisa jawab langsung di kolom komennya. Nah, itu mungkin tadi Dul juga udah mention Dul ya. Nah, kalau Dul mungkin udah tahu nih, mungkin para 90s nih Dul yang akan segera menjawab nih siapa kira-kira penulis novel dari film Dear Imamku ini. Oke, sepertinya udah mulai banyak nih yang menjawab ya. Langsung aja mungkin kita join lagi ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaannya adalah, siapa nama sutradara dari film tersebut? Tahu. Oke. Nah, Dul tahu lagi nih. Ayo dong, fansnya Dul pasti juga tahu nih jawabannya apa. Karena tadi udah di-mention Dul sama Tisa juga nih, sutradara film ini siapa? Bener nggak? Nah, ini yang nonton pasti tahu jawabannya.
Oke, yang ketiga, ini adalah film ini merupakan film Dul yang keberapa? Aku tahu. Dul semuanya tahu ya jawabannya ya. Mungkin apalagi nih fansnya juga harus tahu nih. Ini film Dul yang keberapa nih? Viewers yang nonton City Talk malam ini. Oke. Wow, sepertinya ini sudah banyak sekali jawaban yang bisa tim City Vision rangkum ya untuk berbagai macam pertanyaannya. Dan mungkin mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol sedikit lagi dengan Tisa dan juga Dul. Apa sih harapan kalian nih untuk perfilman Indonesia? Lupa. Ya, kalau untuk perfilman Indonesia, Yes. ya kalau aku sebagai senimannya, aku cuma berharap semoga banyak film-film gitu yang memberikan dampak positif bagi Yes. rakyat Indonesia dan juga memberikan inspirasi kepada mereka, memberikan warna baru. Karena aku juga nonton film Indonesia film luar. Jadi harapannya ya itu semoga makin banyak generasi baru juga yang produktif dan ikhlas gitu, maksudnya memberikan mendedikasikan jiwa, raga dan pikiran itu secara ikhlas gitu. Yes. Ya, banyak musisi-musisi yang ikhlas untuk memberikan lagunya gitu. Jadi semoga makin Iya, mungkin sebelum lanjut ke Tisa, Dul, ini kan bercerita tentang hijrah seorang anak muda nih, cowok ya. Nah, Dul ada harapan nggak sih bisa memainkan peran apa lagi sih ke depannya? Karena tadi kan Dul juga ada cerita nih sama kita bahwa memang ada passionnya nih di movie ternyata. Nah, ada nggak peran-peran ke depannya ingin Dul mainkan? Mungkin mau action, mau fiksi atau sebagainya, ada nggak? aku punya keterbatasan fisik gitu ya, aku punya pen di punggung. Mungkin dapat peran tuh orang psycho gitu kayak Joker. Oke, iya. Peran kayak gitu, tapi belum sampai mungkin ada penulis atau apa yang nanti insya Allah jodoh gitu. Pingin banget. Iya. Psycho gitu. Oke. Nah, kalau Tisa apa nih harapannya untuk perfilman Indonesia dan juga nanti mau memerankan peran apa nih di film-film berikutnya nih kalau untuk Tisa? Kalau aku tuh pengen dapet film peran action. Action ya? Oke. Bad girl gitu kayak. Muka aku kan nggak cocok kayak kalau jadi bad girl. Kayak Bisa ntar bisa belajar nih dengan Dul kali ya kalau mau jadi bad girl gitu kali ya. mungkin. Aku pengen tuh dapet. Sebenarnya di diri Imam juga termasuk bad girl ya si Alisa. Iya. Bad girl gitu. Tapi oke, mungkin masih tertantang untuk peran itu ya Tis ya. Oke, dan mungkin ini sudah pertanyaannya, mungkin kuisnya juga sudah kita bacakan semua. Kita juga say thank you banget untuk Tisa dan juga Dul bisa join di live Instagram City Talk malam ini. Kita thank you banget. Pokoknya kita doakan semoga film kalian Dir Imamku ini laku di pasaran. Film bioskopnya tuh penuh semua. Seramai pada saat kemarin kita screening ya di Grand Indonesia ya. Tisa dan juga Dul ya. Mungkin teman-teman viewers jangan lupa ajak pacarnya, ajak temannya, pasangannya untuk segera nonton film Dir Imamku. Sekali lagi di mana Dul? Kapan akan launchingnya juga Tisa? Jangan lupa saksikan. Mungkin kalian bisa promosi nih. Jangan lupa saksikan film Dir Imamku mulai tanggal 13 Mei di bioskop. Yang bingung lebaran. Oke. Yes, thank you. Wow, kayaknya kalau lihat mereka lama-lama kayaknya iri ya. Kayaknya mesra banget di film. Mesra di live nih juga mesra banget. Pokoknya kita doakan buat kalian untuk hubungannya juga lancar-lancar ke depannya. Nanti mungkin seperti di filmnya bisa hijrah bareng-bareng ya. Mungkin ada ini kalian menikah muda nggak sih Dul, Tisa nih? Jangan seperti di filmnya. Kalau aku sih niat Agak sedikit melenceng ke pribadi banget ya ini pertanyaannya ya. juga sama. Ya kalau aku pribadi niatnya udah ada gitu, cuma kita doa. Yes, kita sebagai fansnya Dul Jalani dengan Tisa mendoakan yang terbaik untuk karir kalian, untuk hubungan kalian. Dan juga kita tunggu nantinya untuk next movie yang
kalian berdua bintangin nih. Karena jujur aku pribadi yang nonton pada screening kemarin tuh acting kalian berdua itu dapat banget sih sebagai pasangan muda yang lagi hijrah, mendalami spiritualismenya, untuk kisah percintaannya itu sangat relate sekali dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sangat ringan sekali ceritanya, enjoy banget buat ditonton dan pas banget mungkin buat para viewers yang nonton pada malam ini sebagai hiburan kalian untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, Dul, Jelani dan juga Tisa, thank you banget sekali lagi untuk waktunya. Terima kasih udah bisa join dengan kita pada malam hari ini. Sukses selalu, stay safe di sana. Mungkin Tisa tadi hari ini katanya kurang enak ya badannya ya. Semoga cepat sembuh juga ya Tisa ya. Amin. Amin. Oke, thank you Dul dan Tisa. Sampai jumpa lagi nanti. Bye. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi itulah live Instagram kita pada malam hari ini dengan Dul Jailani dengan Tisa Biani untuk mengupas tuntas mengenai perfilman Dear Imamku ini. Dan pokoknya jangan lupa, film Dear Imamku akan tayang itu tanggal 13 Mei 2021 di bioskop kesayangan Anda. Sekali lagi, saya Reza Palevi pamit undur diri. Dan terus saksikan City Talk karena kita akan menghadirkan berbagai macam cerita, story dengan narasumber yang penuh dengan cerita yang menarik dan juga tentunya sangat menginspirasi ketika kita menonton live kali ini. Oke, saya Reza pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan stay safe semuanya.